Permisi Bu, selamat sore. Izinkan kami untuk mewawancarai tentang pelestarian tanaman. Apakah Ibu berkenan? Selamat sore, saya berkenan. Monggo silahkan masuk. Ya. Bagaimana? Saya mulai dari pertanyaan pertama ya Bu. Apa yang membuat Ibu tertarik untuk mulai menanam dan merawat tanaman? Sebenarnya saya tuh suka sama tanaman. Jadi ketika saya melihat tanaman di pinggir-pinggir jalan itu terlihat indah, rapi, maka dalam hati saya langsung punya keinginan untuk menanam sendiri di rumah. Karena hobi juga. Baik, pertanyaan kedua, sejak kapan Ibu memiliki hobi menanam? Saya sejak kecil Mbak. Jadi dulu waktu masih kecil itu sering ikut Bapak ke ladang. Bapak itu menjadi ketua kelompok tani, jadi mengelola pesawahan, dan dari situlah saya suka menanam. Iya, Termotivasi gitu iya, ya, Bu? termotivasi dari orang tua, Oh iya. orang tua sebelumnya. Tanaman apa yang biasanya Ibu tanam di rumah? Saya bermacam-macam, ada bunga, nih contohnya seperti ini bunga-bunga, ada sayuran, ada buah, bisa dilihat sendiri tuh di sana tuh banyak Iya. sekali buah-buahan. Buahnya juga hasilnya juga ada. Kalau sayuran saya khususkan karena untuk kebutuhan sehari-hari. Oh, gitu. Iya. Dilanjutkan nama saya Bu. Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa tanaman favorit Ibu? Sayuran, Kenapa? karena ya itu tadi untuk kebutuhan sehari-hari, bisa menopang kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti lombok, sayur sawi. Jadi kalau sewaktu-waktu butuh tuh ada, ya seledri, sop-sopan gitu. Menurut Ibu, kenapa melestarikan tanaman itu penting? Sangat penting karena tanaman itu merupakan kebutuhan. Selain menunjang kebutuhan, itu juga dicanangkan pemerintah untuk ketahanan pangan. Contohnya tanaman apotek hidup, bisa buat obat-obatan, bisa buat bumbu, sama apotek sama warung hidup. Contohnya seperti lombok, sayur-sayuran. Kalau kita menyediakan di rumah, otomatis kebutuhan kita akan terpenuhi. Terus bisa melakukan pengiritan. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh pergi ke pasar kalau ada tanaman di rumah. Gitu. Kalau manfaat untuk lingkungan apa Bu? Manfaatnya banyak, seperti misalnya tanaman yang bisa menghasilkan O2. Jadi O2 itu bisa mengikat karbon dioksida. Jadi bisa mengurangi polusi udara yang masuk ke rumah atau yang akan kita hirup. Gitu. Kalau Bu, apa langkah kecil yang bisa dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian tanaman? Mulailah masyarakat itu menanam di rumah. Jadi ketika setiap rumah ada tanaman, otomatis masyarakat juga berperan penting membantu pengeluaran di rumah untuk lebih irit. Kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada, memanfaatkan lahan yang ada atau bahan-bahan bekas yang ada, ditanamin supaya menghasilkan manfaatnya. Pertanyaan selanjutnya Bu, apa pendapat Ibu tentang kebiasaan menebang pohon sembarangan? Menebang pohon sembarangan itu sebenarnya dilarang ya. Selain dilarang negara juga itu nanti efeknya akan mengakibatkan banjir, polusi. Menurut Ibu, bagaimana cara menarik minat anak muda agar mau ikut menanam dan melestarikan tanaman? Karena anak muda sekarang itu cenderung cuek ya sama lingkungan. Jadi untuk menarik peminat anak muda, sebaiknya kita melakukan negosiasi sama anak muda supaya mereka bisa ikut berperan dalam penanaman. Contohnya misalkan diadakan lomba antara anak muda bagaimana menjaga lingkungan itu supaya terlihat asri, hijau, dan menyenangkan. Dengan cara itu tadi mengadakan perlombaan, misalnya seperti itu. Oh ya, terima kasih ya Ibu. Oke, sama-sama. Hijaukan bumi, selamatkan diri. Healing by planting. Kesimpulan yang didapat dari wawancara yang kami lakukan adalah menanam dan merawat tumbuhan bukan sekedar hobi yang bersifat nostalgia, melainkan juga kebutuhan esensial untuk menghadapi tantangan lingkungan dan juga tantangan mental yang dihadapi pada era sekarang. Keberlanjutan hobi ini didorong oleh kesadaran para masyarakat bahwa
melestarikan tanaman itu penting. Demi keseimbangan ekosistem global, karena tumbuhan berperan sebagai paru-paru dunia, yaitu berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbon dioksida, dan juga pencegah bencana alam seperti erosi dan juga banjir. Kegiatan ini berfungsi sebagai sarana terapi atau sarana healing by planting. Proses menanam secara signifikan dapat membantu mengurangi stres, menambah mood positif, dan juga sebagai sarana pelarian alami dari kegiatan yang padat. Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan langkah kecil seperti menanam tanaman di rumah, seperti tanaman berjenis tanaman hias, ataupun juga tanaman pangan ataupun obat. Sebaliknya, penebangan pohon sembarangan dianggap sebagai tindakan yang merusak keseimbangan ekosistem alam karena secara langsung berkontribusi pada pemanasan global dan juga penghilangan keanekaragaman hayati. Untuk menarik minat anak muda, kegiatan menanam perlu diubah menjadi kegiatan yang lebih menantang dan kompetitif. Melalui yang pertama yaitu lomba menanam inovatif seperti urban farming dan juga tanaman tercepat panen. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi seperti vlog dan smart farming. Yang ketiga yaitu menonjolkan hasil nyata seperti manfaat ekonomi dan gaya hidup sehat. Dengan ini kegiatan menanam akan menjadi lebih menarik dan bermanfaat bagi anak muda. Sekarang, panen masa depan. Rawat alam karena dia juga rawat kita. Alam cinta kehidupan. Yuk tumbuhkan cinta lewat tanaman. Bumi bukan warisan tapi titipan untuk kita semua.